Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melaksanakan kegiatan rutin kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat kasih karunia-Mu, kami boleh menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu juga karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami melaksanakan kegiatan kami, rutinitas kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sehingga kami boleh menjalankan kegiatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya karena nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan buat kita pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita ambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Natsnya ini, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh kasih dan selalu menunjukkan kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangsa Israel selalu diingatkan agar meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak akan dan melarang untuk meminta kepada bangsa lain atau kepada siapapun. Hanya kepada Tuhanlah mereka minta pertolongan. Maka oleh karena itu, Nabi Yesaya selalu mengingatkan bahwa umat manusia hanya minta tolong kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, dan tidak mengandalkan dirinya di dalam kehidupannya. Nabi Yesaya menjelaskan 3 bagian dari nats ini yang penting, yang harus kita pahami sehingga kita boleh dan mau minta tolong kepada Tuhan. Yang pertama adalah Allah selalu menantikan bangsa Israel serta umatnya untuk datang meminta pertolongan untuk menghadapi musuhnya serta menghadapi pergumulan hidup. Tuhan selalu menunggu kembalinya anak-anaknya, bertobatnya anak-anaknya. Namun pada saat itu bangsa Israel sudah banyak yang berpaling dan minta pertolongan kepada bangsa lain, dan bukan hanya itu, mereka sudah minta pertolongan kepada dewa-dewi.
Nah, pada saat ini kita diingatkan pada pagi hari ini saudara-saudara, umatnya, supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat kita menghadapi cobaan hidup, kita bergumul, kita selalu harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan jangan lari dari firman Tuhan. Yang kedua, Allah yang kita kenal adalah Allah yang adil dan menghakimi semua orang dengan adil, dan sangat penting. Dan sangat penting dalam ayat ini mengingatkan kita, janganlah kita meminta pertolongan kepada Tuhan pada saat semua orang dan bangsa sudah menolak kita. Artinya bahwa kita minta pertolongan kepada Tuhan karena tidak ada lagi yang mau mendengarkan pertolongan kita, maka terpaksa datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki umatnya, bangsanya, anak-anaknya datang dengan keterpaksaan, tetapi Tuhan menginginkan anak-anaknya datang dengan kesadaran untuk kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah semua orang yang menantikan di dalam pergumulan hidup, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan datang pada waktunya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, orang yang datang kepada Tuhan, maka Tuhan datang pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya, hambanya, jatuh ke dalam penderitaan. Tapi pada saatnya Tuhan akan datang untuk menyelamatkannya. Tetapi ukurannya bukan ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, maka hidupnya akan berbahagia. Nah, bagi kita saat ini saudara-saudara, anak-anak Tuhan, jemaat HKBP Parung Panjang, kita diingatkan pada pagi hari ini supaya kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan kita berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat membantu kita dan hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita di dalam pergumulan hidup kita. Niscaya Tuhan akan menolong kita dan kita mendapatkan kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah ingatkan kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, supaya datang minta pertolongan hanya kepada-Mu. Tidak boleh kepada bangsa lain ataupun dewa yang lain. Karena Tuhanlah penolong, karena Tuhanlah penolong yang adil bagi kami. Kadang kami Tuhan sering berpaling dari-Mu. Pada saat kami bergumul di dalam kehidupan kami sering lupa akan Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan telah ingatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan yang Tuhan inginkan di dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik dan boleh mengenal kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan kegiatan kami pada hari ini, kiranya Tuhan berkati kami pribadi, sehingga kegiatan kami boleh berjalan dengan baik sesudah kehendak-Mu dan kami dapat menikmatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya karena Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Amin.